Hai, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Edukasi Kripto. Disclaimer ya teman-teman, jadi saya bukan mengajak kalian menjual ataupun membeli sebuah aset kripto, tetapi ini hanya sebuah analisa atau news-news, berita-berita yang saya bagikan kepada kalian, sehingga kalian mendapatkan berita-berita yang sangat terbaru. Saat ini saya merekod video ini di jam 8.07 ya teman-teman ya, di hari Senin 11 Oktober ya, dan akan langsung saya upload sehingga kalian benar-benar mendapatkan berita-berita yang terbaru. Nah, tapi sebelum itu kita lihat pergerakan market. Nah, jadi beritanya ini datang dari Cardano ya teman-teman ya. Nah, market hari ini merah-merah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini koreksi wajar, bukan koreksi ini ya, dump ya. Mudah-mudahan ini bukan sebuah dump atau longsor. Nah, Cardano ini sedikit membingungkan ya teman-teman ya. Karena sentimen positifnya sangat banyak sentimen positifnya atau berita-berita positif, tetapi harganya stuck di sini saja ya, di 31, 32, 31, 32 ya teman-teman ya. 31, 32, 30, 31, 32. Seperti itu terus ya teman-teman ya. Ini sedikit membingungkan, tetapi beritanya itu sangat banyak ya, sentimen positifnya sangat banyak. Nah, sedikit pemberitahuan teman-teman. Buat kalian yang belum serok Radio Caca, saat ini Radio Caca sedang koreksi. Mungkin kalian bisa serok, karena ini akan naik lagi tinggi ya teman-teman. Nah, dan ada satu koin yang potensial, yang menurut saya ini akan menyamai Radio Caca, yaitu koin dari Arifa ya teman-teman ya, ARV ya teman-teman ya, koin Arifa. Saat ini harganya masih sangat murah ya teman-teman ya, kalau nggak salah sekitar 10 rupiahan ya, saat saya merekod video ini. Dan supply-nya sendiri itu sedikit ya teman-teman ya, lebih sedikit daripada Radio Caca, yaitu 100 BN, dan peredaran supply-nya sendiri yaitu 51 BN ya teman-teman ya. Nah, koin ini sendiri seperti ini ya teman-teman ya, project-nya itu kayak pariwisata perjalanan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin keliling dunia seperti itu, nah kalian bisa menggunakan koin ini nantinya. Nah, jadi seperti itu. Dia ini seperti koin dari Ava ya teman-teman ya, atau Travala ya, seperti koin itu. Nah, tetapi bukan topik ini yang akan kita bahas, tapi ini datang dari Cardano ya teman-teman ya. Good news dari Cardano lagi. Ini sedikit membingungkan, karena Cardano ini good news-nya sangat banyak, tetapi harga koinnya stuck di situ saja, seperti stable coin. Nah, jadi mengapa investor baru memilih Cardano daripada Bitcoin dan Ethereum? Nah, dari judulnya saja kita bisa menyimpulkan bahwa investor baru lebih memilih Cardano daripada Bitcoin dan Ethereum. Karena kita tahu sendiri Bitcoin dan Ethereum market cap-nya terbesar ya teman-teman ya. Pedagang dan analis kripto Alex Kruger baru-baru ini mengomentari mengapa Cardano mungkin menjadi kripto yang paling dicari di antara investor baru. Dia mengaitkan popularitas ADA dengan podcast. Meskipun podcast kripto populer, dia merujuk pada podcast yang dipandu oleh Charles Hoskinson. Hoskinson adalah salah satu pendiri dan CEO IOHK, perusahaan di belakang Cardano, dan aktif di platform media sosial. Di salurannya, ia menjelaskan konsep yang mencangkup proposal pembaruan Cardano, tantangan kripto global, serta melakukan sesi AMA reguler atau tanya apa saja. Ini pada dasarnya mungkin berarti bahwa dia dapat memberikan kejelasan kepada investor pertama kali tentang proyeknya menurut Kruger. Di Cardano mengupgrade depan, masyarakat dirilis status update jangka pendek pada Oktober 8, menyatakan bahwa tim ini bekerja pada pemeliharaan. Oktober mengupgrade bersama dengan membuat beberapa lebih ERC20 penyebaran. Ia juga mencatat bahwa untuk meningkatkan desentralisasi, ia telah memperbarui dependensi node Cardano bersama dengan penerapan kembali modal konfirmasi transaksi. Selain itu, tim Cardano sedang meninjau beberapa testnet seperti Daedalus, testnet V.4.3.2 dan berfokus pada debugging di antara peningkatan lainnya. Terlepas dari momentum perkembangan, akhir bulan lalu bukanlah waktu yang tepat bagi Cardano
karena rata-rata jumlah transaksi besar secara on-chain telah menunjukkan penurunan yang tajam. Laporan arus dana mingguan CoinShares untuk periode hingga 1 Oktober menunjukkan bahwa Cardano hanya menerima 1,1 juta dolar dalam arus masuk modal. Pandangan, tapi itu tidak selalu menjamin pandangan negatif. Laporan terbaru Gray-Kale Investment memperkirakan bahwa jaringan tersebut menunjukkan tren fundamental yang positif. Lebih lanjut, dalam waktu dekat, laporan tersebut menyatakan bahwa peluncuran DEP, NFT, dan token baru dapat menyebabkan pemegang ADA mengalihkan alokasi mereka ke aset ini. Sementara itu, jaringan tidak lepas dari ancaman persaingan. Laporan tersebut menyebabkan bahwa ada persaingan dari blockchain layer 1 dengan kemampuan kontrak pintar seperti Ethereum, Solana, Internet Computer Protocol, Avalanche, dan lainnya. Sementara Cardano baru-baru ini menerapkan kemampuan kontrak pintar melalui Alonzo, penerapannya fungsi DAAP. Masih dalam tahap awal, namun perlu dicatat bahwa Cardano Foundation baru-baru ini mengumumkan beberapa kemitraan strategis dengan nama-nama seperti Soti, Chainlink, Rival, dan lain-lain di Cardano Summit 2021. Kemitraan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan adopsi dan penggunaan jaringan Cardano dalam beberapa hari mendatang. Frederick Grant, CEO dari Cardano Foundation, mengatakan, mitra ekosistem baru kami mencangkup berbagai tantangan dan peluang di garis depan. Masyarakat global saat ini termasuk perubahan iklim, NFT, keuangan, terdesentralisasi DeFi, dan identitas digital. Dan mereka akan memainkan peran penting dalam membantu kami mewujudkan visi kami. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Good news-nya ini, saya melihat ini setiap hari keluar ya teman-teman ya. Saya juga bingung, berita terbaru dari Cardano ini sangat-sangat terbaru ya teman-teman ya. Ini sangat terbaru dan setiap hari selalu keluar berita terbarunya. Sebenarnya ini sangat bagus ya, berarti Cardano memang benar-benar serius dengan kontraknya ya teman-teman ya, kontrak pintarnya ya teman-teman ya. Jadi mereka benar-benar serius ingin membuat Cardano ini besar. Ini sangat bagus ya teman-teman ya, tetapi kita melihat harganya masih stuck di situ. Mudah-mudahan dengan banyaknya good news, banyaknya berita, ini membuat Cardano menjadi melambung tinggi. Dan mudah-mudahan ini benar-benar terjadi ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu good news dari Cardano ya. Jadi di dalam berita ini dia mengatakan investor baru lebih banyak memilih Cardano daripada Bitcoin dan Ethereum. Ya, mungkin karena harganya saat ini lebih murah ya teman-teman ya. Itu bisa jadi karena kita tahu Bitcoin ini harganya sangat mahal, yaitu sudah 700 jutaan dan hampir menyentuh 800 juta. Dan Ethereum sendiri sudah 50 jutaan ya teman-teman ya. Nah, jadi itu good news-nya, jadi itu berita dari Cardano-nya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian melihat fundamental-fundamental koin yang saat ini kalian hold dan bisa membuat kalian sedikit lebih yakin. Nah, jadi buat kalian yang baru melihat video ini silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate lainnya. Saya akan terus mengupdate berita-berita terbaru dari dunia cryptocurrency ya teman-teman ya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan.